sehat semuanya? Sarapannya sekali apa 2 kali? Harusnya 2 kali ya. Biar nanti belajar ininya kuat ya, nggak lemah. Kalau lapar ininya nggak kuat. Itu aja ya pesan Bapak ya. Yang pertama, seperti biasa sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, marilah melihat kerapihan kalian. Meja kursinya sudah rapi apa belum? Ayo, sudah, nggak ada sampah, nggak ada ya? Bajunya laki-laki perempuan udah rapi apa belum? Jangan mengurangi ketampanan dan kecantikan kalian. Iya, biar tebar pesona sama bapak dan orang tua kalian di rumah ya. Sudah? Siap belajar dengan percaya diri? Jangan takut salah ya. Kemudian sekarang mari kita membaca seperti pembiasaan sehari-hari, membaca surat At-Tin ya. Bareng atau mengikuti dari Bapak dulu mau bareng? Bareng saja. Ayo mari, ayo mulai. Anak-anak silahkan sekarang berdiri. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan berdiri anak-anak semuanya. Sebagai rasa cinta kita, nasionalisme kita ya. Indonesia Raya apa ya? Apa yang masa WNI warga negara Indonesia nggak tahu lagu Indonesia Raya? Siap ya? Ada yang memimpin silakan. Yang mau dirigen siapa? Bisa silakan sih. Iya, alhamdulillah ini suka jadi petugas upacara ya. Iya, silakan pimpin. Di sana aku berdiri dari
itu adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap NKRI ya. Jangan hanya bisa nyanyi lagu yang sekarang-sekarang, lagu wajib sekarang udah banyak yang nggak hafal ya. Malu kalau kita nggak bisa menyanyikan lagu wajib. Selanjutnya Nana, mari Bapak mengecek kehadiran dulu nih. Di sini adalah yang hadir. Tapi kalau yang hadir kelihatannya banyak. Yang sakit berapa orang? Ada nggak? 2 orang. Siapa namanya? Ya. Udah berapa hari nggak masuknya itu? 2 hari. Mungkin belum batuk ya, lagi musim ya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya, lekas sembuh ya, kasihan ya. Kalau sakitnya lama nanti pelajarannya banyak yang tertinggal. Pelajaran di Bapak tertinggal, pelajaran di wali kelas kalian juga tertinggal. Gitu aja ya. Ya doakanlah, saling mendoakan ya. Walaupun tanpa diminta kita mendoakan. Berarti kita menghargai teman kita ya. Kemudian yang tidak masuk tanpa izin ada nggak? Nggak sekolah tapi nggak ada kabar, ada nggak? Nggak ada. Berarti cuma 2 orang aja. Ya udah kalau alhamdulillah, berarti masih kategori kelas rajin ya kelas ini ya. Kemudian Bapak mau bertanya dulu sebelum memulai pelajaran yang ini. Ada yang tahu nggak apa itu jujur? Ayo, pasti kalian berkata jujur kan? Atau gini saja kalau bingung. Ada siang, ada malam, ada jujur, ada yang bohong. Pintar. Kalau bohong artinya apa? Tidak mengakui. Tidak mengakui apanya? Kesalahan. Boleh. Berpendapat bagus, tidak mengakui kesalahan apa yang dia lakukan, berbohong. Apalagi? Tidak mengatakan yang sebenarnya. Pintar. Itu artinya bohong. Berarti kalau jujur berani Mengatakan sebenarnya. mengatakan yang Sebenarnya. ya. Orang jujur itu disayang Allah ya, insya Allah dunia akhirat. Meskipun pahit di lidah, kalau saya jujur pasti kena marah sama orang tua. Contoh, kalian pulang sekolah sekarang biasanya jam 12:30 misalnya ya. Tiba-tiba nyampe rumah kalian pulangnya jam 2 siang. Otomatis kalian sejam setengah telat nyampe rumah. Orang tua bertanya sama kalian, teteh, kunaon kamu pulang biasanya 1/2 akhirnya jadi 1/2 kilo. Ini mah, aduh, kalau udah kayak gini nih, ini jurusnya akal bulus ini. Ini ibu kota perdosaan di sini nih. Kalau ada orang ditanya garuk-garuk ini itu udah merencanakan kebohongan itu. Kalau orang jujur nggak garuk-garuk biasanya kalau ditanya. Maaf Pak, saya tadi ada kerja kelompok dadakan, jadi pulangnya telat. Jujur, tanpa garuk, nggak mikir lama gitu kan. Tapi kalau orang yang bohong, biasanya kalau ditanya oleh siapa teh suka ini dulu, nyari ide. Nah, itu ciri-ciri yang bohong gitu. Paham ya Anda ya? Nah, kitanya mengulas pelajaran yang minggu kemarin ya, mengenai bahayanya orang yang berbohong dan beruntungnya orang yang jujur. Berarti kalian mau milih yang mana, jujur atau bohong? Jujur ya. Walaupun kalian jujur akibatnya dimarahin oleh bapak, ibu guru maupun sama orang tua kalian di rumah, tetap jujur itu adalah nomor wahid. Nggak apa-apa, walaupun kawan main juga. Kenapa telat tadi, lupa ya? Kenapa pulangnya lama? Nggak tepat waktu. Jujur aja, saya tema pengen main bola, malam seneng main bola mau dipraktekin, tadi kebetulan pengen main bola, maaf ya Maya. Kamu mah main bola ganti baju, kalah main bola. Eta kameja warna bodas jadi warna coklat. Sikira main bola na bari labuhan kaumanya. Nya atuh mama kan jujur, jujur.
halus jujur kita daripada bohong. Meskipun kena marah dengan jujur kamu, tapi di mata Allah kamu adalah anak yang hebat, berani jujur meskipun kena marah sama orang tua. Paham ya? Daripada berbohong. Tapi berbohong enak Pak, nggak dimarahin papa sama mama. Tapi akibatnya Allah tahu apa yang kamu lakukan. Kamu berbohong, membohongi orang tua. Nggak boleh ya. Jadi jujur dalam keadaan apapun. Paham anak-anak? Ya. Materi hari ini akan Bapak kaitan dengan tema menjadi anak yang soleh setelah jujur, yaitu materi hari ini adalah saling menghargai. Sebelum Bapak menyampaikan apa itu saling menghargai, ya, manfaatnya apa, hikmahnya apa, artinya apa, silakan simak tayangan berikut ini. Sebentar, Bapak tutup dulu ya pintunya ya, biar ini jelas ya. Silakan kalian sediakan kertas lembar, barangkali nanti ada poin-poin yang penting, dicatat boleh, mau jadikan bahan pertanyaan, permasalahan kalian sehari-hari. Nanti lihat di sini ada, kalau ada silakan ungkapkan kepada teman-teman kalian di sini, nanti musyawarahkan bagaimana solusinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini videonya anak-anak, silakan lihat ya. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajaran ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang melakukan doa dan ada yang tidak
Satu adalah keyakinan yang harus kita hargai. Contoh menghargai keyakinan ini adalah menghormati dan menghargai perayaan hari besar keagamaan. Mempersilahkan teman yang berbeda agama untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya dan mengadakan silaturahmi dengan teman yang berbeda agama. Kemudian kontrol selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, sangat wajar apabila pendapat setiap orang pun berbeda-beda. Contohnya, marilah kita perhatikan percakapan antara Ahmad dengan teman-temannya ketika belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Dalam belajar kelompok tersebut, masing-masing siswa mengungkapkan pendapatnya. Teman-teman, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang tua? Menurutku, kita harus ikut membantu pekerjaan rumah, kata Lisa. Kalau menurutku, kita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua, kata Hamidi. Kalau di rumahku, tugasku hanya belajar saja, kata Ilham. Kalau aku, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji, kata Iwan. Baik teman-teman, terima kasih atas jawaban kalian. Meskipun berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai pendapat ya. Oleh karenanya, mari kita rangkum semua pendapat kita. Nah, jadi itu dia contoh-contoh dari sikap saling menghargai. Jadi, kita harus menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Lalu, mengapa kita harus saling menghargai? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau tadi menyebutkan tentang saling kenal-mengenal. Saling kenal-mengenal adalah bentuk dari saling menghargai. Karena dengan saling kenal-mengenal, kita bisa mengetahui kenapa orang tersebut berpendirian, berkeyakinan, dan berpendapat yang berbeda dengan kita. Dan tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa kepadanya, yakni tetap berbuat baik meskipun orang lain berbeda pendapat dengan kita. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat saling menghargai. Yang pertama, dengan saling menghargai, kita akan mendapatkan banyak iman. Kemudian yang kedua, dengan saling menghargai, kita juga akan dihargai oleh teman. Kemudian yang ketiga, dengan kita saling menghargai, kita akan tenang dan damai. Dan yang keempat, dengan saling menghargai, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala. Adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang indahnya saling menghargai. Semoga kalian bisa memahami makna saling menghargai dan juga menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jalan videonya ya. Sekarang tayangan slide-nya ya, PowerPoint.
ada hubungannya dengan materi ya. Ini apa yo gambarnya? Kira-kira menurut kalian? Ya, orang-orang berbeda-beda. Berbeda-bedanya dari segi apa coba sebutan? Bapak nggak ngasih tahu, pengen tahu aja. Ayo. Warna kulit, benar. Warna rambut boleh. Bentuk rambut juga bisa ya. Ada yang keriting, lurus, tripod, dan lain sebagainya ya. Siapa lagi? Tinggi badan, benar. Ada yang tinggi, ada yang juga pendek. Kurang tinggi gitu ya. Nah, apa lagi? Aja di sana. Apa yo? Kembar boleh, tapi kembar tetap berbeda ya, meskipun kembar. Segi apa sekarang ibadahnya namanya apa? Perbedaan agama ya, tapi nanti ini mah satu-satu dulu ya. Coba betul nggak? Betul ya, tuh mirip. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Berarti kalian peka ya, melihat saja belum dikasih tahu udah tahu ini teh gambarnya kok aneh ya. Oh kayaknya ini perbedaan nih yang kalau ciptakan dari segi apa? Warna kulit, rambut, kemudian apa lagi? Tinggi badan. Udah aja segitu ya, suku budaya kan nanti aja ya, dulu satu-satu. Ada yang tanyakan ke sini? Silakan sebelum Bapak lanjut tampilannya. Kenapa Allah menciptakan manusia? Bagus, pertanyaan bagus ya. Dari kelompok sana dari mana ya? Kenapa Allah menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda? Seperti yang berbeda yang kalian sebutkan tadi. Ada yang bisa menjawab kelompok ini siapa? Ayo, ada? Kenapa Allah menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda? Ya, boleh silakan. Saling menghargai boleh. Apalagi? Pinter boleh. Hah? Apa? Wah hebat jawabnya menggunakan sifat jaiz Allah. Apa artinya sifat jaiz itu? Allah itu boleh mengendaki menciptakan apapun tanpa dipengaruhi oleh siapa? Ya, Allah berhak menciptakan laki-laki maupun perempuan. Mau tinggi, kurang tinggi, mau keriting, mau keribo gitu ya. Misalnya kakaknya keribo semua, adiknya nggak keribo, ya kan Allah di sana ada sifat jaiz Allah, pintar. Ada lagi silakan. Kenapa Allah menciptakan berbeda-beda? Ayo silakan. Ya, kenapa Allah menciptakan kok berbeda suku? Kan tadi dalam Al-Quran Al-Hujurat tadi ayat apa? Style video kan? Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam keadaan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling menghargai. Ya, pintar dan cukup lah. Nanti ada bahan apa lagi ya nanti ya, cari ya. Lihat tayangan video selanjutnya yaitu tayangan ini nih, slide-nya ya. Nah, maaf bukan diskriminatif ya. Lihat di sana Pak, adanya orang kaya dan miskin. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sama ya, betul nggak? Lahir dalam keadaan bayi ya, belum tahu apa-apa ya. Allah yang ngasih pengetahuan kepada kita, alamal insana malam ya. Allah yang mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, hubungannya apa dengan ini? Nah, kalian kan sering kita hidup berdampingan dengan status sosial yang berbeda-beda ya. Tetangga saya, bapak, atau saya kalau sekolah teh pakai sepeda pribadi ya, pakai mobil gelinding nanti ini. Ini gelinding mobil Bapak Jaya, anak beruntung, bapaknya pengusaha, istrinya guru,
motor juga banyak, rumahnya gede, orang kaya kamu nyeritainnya. Nggak apa-apa, kita tidak boleh iri. Justru senang bahagia punya tetangga yang diberikan kepercayaan oleh Allah berupa rezeki yang melimpah. Udah kaya raya, dermawan, suka bantu tetangga sekitarnya. Seneng nggak kalau punya tetangga orang kaya tapi dermawan, suka bantu kalian? Seneng nggak? Seneng ya. Seminggu sekali bokrang, ya ngariung di rumahnya, ada kolam renang, berenang, hari minggu bareng, enak ya? Gimana, seneng nggak ada orang kaya, kita bertetangga dengan orang kaya, tapi orang kayanya teh nggak dermawan, pelit, diminta sumbangan, bantuan RW nggak ngasih, seneng nggak? Tertutup ya, kurang gotong roh? Ya. Ya kita doakan, nggak boleh menjelek-jelekan, doakan supaya punya tetangga yang dermawan itu bisa dermawan. Nah, adanya orang kaya dan miskin ini udah menjadi kehendak Allah juga. Bayangkan sama kalian jika di dunia ini kaya raya semua, apa yang terjadi? Coba berpikirlah. Bayangkan jika di dunia ini semuanya kaya raya, nggak ada yang miskin, apa yang terjadi? So, berat, pasti ketahuan sama kalian. Bayangkan kalau kalian semua berarti. Ayo, siapa yang bisa jawab? Jangan takut salah, ini kan pendapat. Silakan. Ya, boleh lah ya pada sombong. Kalau dari segi ekonomi, kira-kira ada yang jualan nggak? Kira-kira? Kalau pikiran sampai sana ya. Kira-kira ada yang jualan nggak kalau kaya raya semua? Yang berharga uang atau beras? Beras. Karena nggak ada yang jualan, uang nggak bisa dimakan, kalau beras bisa. Itu pikiran kan, kan? Coba kalau miskin semua, nggak ada yang membantu, ya. Jadi Allah menciptakan keseimbangannya supaya kita itu saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu. Makanya Allah menciptakan berbagai perbedaan. Tidak hanya untuk saling mengenal, ya, kita juga harus peduli, ya, peduli lebih dalam. Kemudian ini nih, tayangan ini nih, ayo, lumayan lah yang kedua. Nah, Bapak nggak ngasih tahu itu apa itu? Suku, adat, dan budaya. Kalau dilihatnya kalian bisa menjawab, lihat apanya ya? Bajunya, pakaian adat daerahnya. Kira-kira dari berapa itu ya? Yang tengah yang tampan itu siapa? Bapak guru siapa itu ya? Itu yang di belakang itu 6 orang itu. Ada yang sebelah kiri pakai pakaian adat Jawa ya. Atau yang tengah adat Jawa ya? Ada yang luar Jawa, ada yang Kalimantan dan lain sebagainya ya. Mungkin kalian lebih paham karena kalian belajar dari lebih kelas ya. Bapak takut salah dulu ya. Nah, ini keanekaragaman adat dan budaya kita. Nah, pinter ya. Ada perbedaan ya, apa? Jangan mengundang pertikaian atau perselisihan. Ada yang bertanyakan dalam gambar ini? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya, jangan takut salah. Silakan. Boleh enggak suku Sunda main ke Jawa? Supaya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa apa? Apakah bahasa daerah masing-masing atau bahasa Indonesia? Indonesia. Tapi pintar, nggak bisa ini, cuma nggak berani bertanya ya. Berani bertanya ya, ini udah paham ya. Nah, sekarang kalau kamu apa itu artinya saling menghargai? Kalau materi kemarin kan jujur ya, jujur itu adalah berkata apa adanya. Ya, simpelnya seperti itu ya. Dalam keadaan apapun berkata apa adanya. Nah, ini kalau saling menghargai, pengertiannya adalah ini. Saling menghargai adalah saling menghormati, memindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Kalian
main ke Borobudur, ketemu dengan orang Jawa. Nah, orang Jawa itu harus dipandang penting oleh kamu. Kamu kan pendatang. Bapak juga sama, akan dianggap dipandang penting oleh orang sana. Terciptalah saling menghargai. Enggak boleh, enggak boleh apa? Kebalikan dari saling menghargai apa kebalikannya? Mengejek, pintar atau atau merendahkan. Enggak boleh ya. Setiap suku adat budaya itu punya keistimewaannya masing-masing. Ini ada sesi tanya jawab ya. Yang penting ini bisa ngerti dulu slide-slide-nya ya maksudnya. Nah, menghargai pendirian orang lain. Bagaimana caranya? Satu, apa itu? Contohnya nanti ketika kalian berdiskusi, kalau ada yang berpendapat itu sih saya mau nanya, kelompok itu tadi jawabnya kurang kuat. Nah, menurut pendapat saya, harus mendengarkan pendapat saya itu siapa, gitu ya. Jadi menghargai pendirian orang lain ya. Maaf, mendengarkan pendapat orang lain dengan seksama. Jadi kalau ada yang ngomong harus diperhatikan gitu intinya ya. Dua, apa itu? Tidak menghina pendapat, keyakinan atau pendirian yang orang lain miliki walaupun berbeda dengan yang kita miliki. Ngerti maksudnya ya? Ini kelompoknya kalau ada 6. Kelompok yang satu pendapatnya A, kelompok itu B, kelompok ini C, D, E dan sebagainya. Berbeda-beda, kita nggak boleh menyalahkan. Namanya juga pendapat. Ya, harus dihormati. Dia kan berpendapat, berpikir. Nanti dikumpulkan beberapa pendapat, dimusyawarahkan jalan keluarnya. Jadi mufakat, hasilnya seperti ini. Kumpulan di pendapat-pendapat. Paham ya? Awas ya kalau berpendapat, dengarkan sebagai pendengar mendengarkan dan tidak boleh apa itu menyalahkan atau menghina sekalipun pendapatnya salah kok. Pakai etika. Paham ya Nana ya? Coba lihat selanjutnya apa ini? Atau pendapat orang lain. Jadi di sini ada agama ya. Menghormati pendirian, keyakinan, pendapat orang lain, perbedaan agama harus kita hormati juga dihargai ya. Nah, ini kayak video hari ya. Gambar kiri, perbedaan sholat apa ini? Suku, ini kalau nggak salah. Yang kiri tangan ke atas sedang apa itu? Kunut. Kalau yang kanan tidak kunut. Tidak kunut ya. Nih, lihat ya, kelihatan nggak? Nah ini nggak kunut, ini kunut. Sama agamanya Islam, lagi sholat subuh lagi, ya. Tetap menghormati, menghargai keyakinan pendiriannya masing-masing. Tuh, betul hebatnya kalian bisa menebak. Nanti kalian menyimak ya penayangan video tadi. Menghargai keyakinan orang lain. Caranya gimana ini? Nih, satu apa itu? Bergaul semua teman tanpa membedakan agamanya. Pintar. Kebetulan di sini ada yang Kristen merasa dihargai, dihormati sama teman. Alhamdulillah. Karena tiap agama mengajarkan apa? Menghargai. Kesamaan, menghargai, menghormati, betul. Karena tiap agama mengajarkan kebaikan. Ya betul ya. Namanya siapa? Siapa? Cahya. Betul kan? Setiap agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati dan menghargai. Meskipun berbeda agama, tetap agama itu mengajarkan yang baik-baik. Makanya di sini nih mayoritas di Islam tidak boleh menghina
itu. Awas. Harus menghargai pendirian keyakinannya yang dia miliki. Paham anak ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Balaghur, kelas balaghur. Nah, itu apa itu? Menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Nah, di Indonesia itu agamanya ada berapa? Sebutin, ayo satu. Muncul ada lagi Kristennya itu ada Protestan, ada yang Katolik. Jadi ada berapa sebutnya? 6. Ya. Kalau perayaan coba tebak, perayaan hari besar Islam apa? Idul Fitri, Idul Adha, apa lagi? Banyak perayaannya. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya, kan perayaan besar, ya. Hah? Nuzul Quran, tahun baru Islam. Sekarang kalau Kristen, ayo. Natal. Hari apa? Hari kebahagiaan. Apa lagi? Isa Al-Masih itu apa ya? Hari kebangkitan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih apa? Hari kebangkitan namanya? Perayaan hari kebangkitan. Tuh ada kebetulan temannya bisa menjawab ya. Hari kebahagiaan, hari kebangkitan. Menurut agamanya Kristen ya, sama-sama merayakan, mau saling menghargai karena pendiriannya dia sama-sama. Lanjut anak-anak, lihat di depan saya. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya. Tidak boleh menghina, menjelek-jelekkan agama orang lain. Maaf, hari besarnya masih banyak ya. Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan. Kalau kamu Protestan, Katolik? Protestan ya. Pokoknya semuanya memiliki perayaan hari besar keagamaan masing-masing. Oke, lanjut. Nah, ini nih, ngerti nggak? Ayo. Memberikan kesempatan coba Bapak pertanyaan boleh ya? Jawab siapa yang bisa ya? Saya misalnya lagi main sama siapa nih? Hah? Adea. Saya lagi main sama Adea. Hari Minggu jam 6 pagi jogging. Tiba-tiba saya tuh kalau hari Minggu suka pergi ke gereja kan? Jam berapa berangkatnya? Dari rumah soal jam berapa? Jam 8 ya, kalau salah ya jam 8 boleh kan? Oh gitu, ada yang jam 7, kadang-kadang jam 10. Kadang sore? Oh gitu, Bapak kurang tahu. Makanya itu semua pagi-pagi aja. Ya taruhlah jam 7 atau jam 10 aja, jam 10 ya. Saya sama Adel tuh lagi jogging ke Gazebo. Ya, atau ke Caringin Tilung. Jogging ya. Nah, kemudian saya ngingetin sama Adel, maaf, bukan cepat-cepat pengen pulang, kita lupa. Kan saya mau ke gereja. Kamu kan tahu saya agama saya apa. Oh iya, Adel. Emang jam berapa ke gerejanya gitu kan? Jam 10. Yaudah sekarang udah jam 9 kita pulang aja yuk karena jaraknya jauh. Dari Caringin dulu ke rumahnya saya. Berarti kamu toleransi terhadap saya, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Begitu juga sebaliknya, ini namanya siapa seganteng publik teh? Ridwan Firmansyah. Ya, Ridwan Firmansyah teker main punya temen yang laki-lakinya non muslim. Ya,
Mainnya tuh jam 2:30, lagi asik main bola. Nah, kemudian pas waktu adzan asar, nah, yang non muslim itu harus gimana? Kepada kamu harus menghormati, sesuai memberikan kesempatan kamu untuk beribadah atau sholat karena waktu adzan sudah berkumandang. Seperti itu, ya. Jadi memberikan kesempatan, jangan egois, nggak boleh. Misalnya gini, siapa? Ini Adel atau siapa? Saya ya, saya yang kabarnya mah bisa di warung kopi, ya nggak boleh. Itu nggak toleransi, nggak boleh ya. Kamu mau nggak digituin? Waktu sholat asar diganggu ku cahaya, terus tahu sholat asar tuh udah masih orang kayak tahun harus mau nggak digituin? Nggak mau kan? Harus toleransi, memberikan kesempatan ya. Oke, lanjut lihat tayangannya ya. Nah ini nih agamanya nih, pinter tadi kayak menyebutkan ya, cocok ya, betul nggak? Konghucu, Katolik, Buddha, Islam, Hindu, Protestan. betul ya? Betul ya? Tuh ada 6, berarti kalian pintar, alhamdulillah nih kalian pintar. Nah, ini perayaan hari besar keagamaan nih. Ini Idul Fitri, Minal Aidin wal Faidin ya. Kalau yang ini apa ini? Ayo. Ini yang ditunjukkan Konghucu, pintar. Nah, bisa apanya? Karena ya lampion, pastinya banget itu kau ya. Konghucu pintar. Kalau yang ini apa ini? Hari apa itu yang lain tahu? Nyepi ya? Garungan. Bapak lupa lagi Lampura. Yang bapak apa ini? Kristen, Natal ya. Pintar, alhamdulillah. Ada 4 aja ya, nggak apa-apa ya. Menghargai pendapat orang lain. Nah ini deh yang gambar itu 4 orang itu ada bapak, ibu, adik, insang-insingnya kakek. Maaf di pertemuan desa ya. Nah di sini ini lagi berkumpul itu ya. Lagi berkumpul ya? Sedang apa itu? Agar mendapatkan kebutuhan atau keputusan dari pimpinan kepala desa pintar ya. Ada rundingan itu ya. Oke, berarti ada paham ya. Cara menghargai pendapat orang lain. Kalau di diskusi nanti dipraktekkan ya, kalau di dalam diskusi kalian ada yang pendapatnya berbeda dengan pendapat kamu, tetap menghargai. Ya, nggak boleh menghina, merendahkan pendapat. Coba lihat. Caranya apa ini? 1, 2, 3. Nah itu tuh. Silakan baca. Untuk melihat sesuatu dari segala sudut pandang, jangan menjadi orang yang keras kepala terhadap pendapat sendiri, berusaha untuk tidak menghakimi pola pikirannya. Ya. Keras kepala egois. Tidak menghakimi pola pikir orang lain. Yang tepat, kamu nggak benar pikirin jangan gitu atau salah kamu teh. Nah itu menghakimi pemikiran orang lain. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena cara berpikir anak-anak itu atau orang itu berbeda-beda. Nah ini dalilnya ya. Jadi kalau kalian nanti ada yang nanya, Bapak, ada yang nanya kepada saya, kenapa ada kulit putih, kulit merah, rambut ikan, rambut lurus, kemudian ada bermacam suku, bermacam bangsa, agama dan bahasa. Dari mana itu asalnya? Yaitu Quran surat Al-Hujurat. Allah lah yang menciptakan semua perbedaan yang kita pelajari tadi. Itu Al-Hujurat ayat berapa itu? 13. Nah ini manfaatnya anak-anak.
Apa itu manfaatnya itu? Banyak teman kita akan dihargai oleh teman hidup akan Iya, ya. Mendapat banyak teman yang suka menghargai, beda sama orang yang nggak bisa menghargai. Ya. Kemudian dihargai oleh teman, ya. Meskipun di luar sekolah, ya, dengan siapapun, karena kamu menghargai. Barang siapa yang menghargai orang lain itu artinya menghargai diri kamu sendiri. Pasti ini akan tentram damai, ya. Orang menghargai masa permusuhan. Ini mah udah pasti ya, nggak usah diharap-harap ya. Orang baik itu pasti pahalanya mengalir ke Allah. Kemudian, nah ini anak-anak, sebelum tugas kelompok, kalian sudah melihat tayangan video juga slide PowerPoint bahan materi ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Silakan. Mulai dari permasalahan disangkut pautkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Silakan bertanya. Materinya saling menghargai, tapi yang disangkut pautkan dengan masalah kamu sehari-hari. Ya silakan. Tanya apa? Tapi mereka berdua suka berantem wae. Waduh, berantem wae. Rambutna silih kait ente. Enggak kayak cina kamu mah cina rambutnya teh kita kayak uni. Oh, eta rambutna kita geting siga uni. Oh gitu. Hanya karena perbedaan apa? Hanya karena perbedaan rambut nih. Kelompok, maaf ya, Bapak ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok semuanya. Bertanyanya kenapa nih? Ada teman teriak. Perbedaannya dari rambut. Ada yang lurus, ada yang keriting mungkin gitunya, atau ada yang merah, ada bule gitu. Tapi mereka berselisih terus hanya gara-gara rambut. Gitu aja pertanyaannya, kenapa gitu? Pertanyaannya kenapa? Silakan tulis. Nanti dijawabnya nanti, ditulis dulu, dikumpulkan dulu. Silakan ditulis. Apa tadi pertanyaannya sekali lagi? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Siapa namanya lagi? Adel. Kata Adel dari kelompok 1. Kenapa Pak? Hanya gara-gara persoalan rambut lurus dan keriting, teman saya sering bermusuhan. Itu pertanyaan 1 dari kelompok 1. Ayo, siapa yang mau bertanya lagi di kelompok lain mengenai tayangan video tadi dan PowerPoint tadi? Disangkut-pautkan dengan permasalahan sehari-hari. Kemana aja ya kan? Depan gunungan gitu. Gunungan. Terus gara-gara naon gunungan anak? Sirik kan? Sirik ninggalin naonna. Dalam awal jadi asal musuhan gitu. Nah, berarti aya nu disirikna atuh sirikna naon? Kira-kira kok bisa musuhan gitu? Jadi atuh itu mah oh, berarti pertanyaannya gini tuh teh. Kecemburuan sosial. Ya. Jadi pertanyaannya gini nih kelompok ini. Kenapa ada orang tertentu kalau dekat dengan saya dia itu nggak suka gitu? Paham nggak? Berarti apa? Curigaan ya kayaknya ya. Jadi ini siapa namanya? Hah? Firman tuh nanya gini. Kalau ada teman Firman ngedeketin Firman, nah bapak tuh temennya ya, bapak tuh nggak senang kalau Firman dideketin sama itu gitu. Nah itu pertanyaan gitu lah. Kenapa ada orang yang
jikalau saya punya teman dia nggak suka sama saya, itu aja pertanyaannya. Ya. Mungkin ada perbedaan apa atau kurang tahu. Silakan, ada yang bertanya lagi baru 2. Ayo, boleh jawab sama lu silakan kan pendapat. Utama pertanyaan bebas. Bebas, benar? Tetangga kita tidak saling menghargai. Dalam hal apa? Ngejek. Oh, suka ngejek gitu ya. Tapi keagamaan saling menghargai kalau keagamaan. Cuma sehari-hari kadang-kadang suka ada ejekan, membahasa Sunda mah gibah, ngomongin batur gitu ya. Atau nyetel musik barangkali keras-keras, mungkin nggak tahu waktu malam-malam jedor-jedor gitu ya. Bisa. Oke. Siapa namanya? Naura. Anak-anak, Naura bertanya, silakan tulis pertanyaan ketiga. Kenapa punya tetangga sulit untuk menghargai tetangga sebelahnya? Ya, baik dalam hal nyetel musik, jangan keras-keras, malah keras. Buang sampah hampir di depan rumah. Parkir motor di mana boleh. Itu ya pertanyaan itu aja. Boleh? Mau bertanya? Iya, tidak cenah. Boleh. Waduh, banyak yang nanya ya Bapak Ibu. Oke lah. Apa? Itu di Apa? kan pernah di rumah tadi bilangin kata sering dibeda-bedakan. Oh, kata siapa? Temen sama temennya. Hah? Kata temennya. Kata temannya suka dibeda-beda, itu mah tinggi badannya anu gitu-gitu. Oh, oke. Di sini Pak. Anak-anak, pertanyaan yang keempat. Katanya kenapa ya saya suka direndahkan hanya gara-gara tinggi badan saya kurang tinggi. Itu pertanyaan keempat, silakan tulis. Silakan tulis ya. Nanti dijawabnya oleh kalian tim ya. Kelompok siji loro telu papat lima. Kelompok 5 bertanya kepada kita semua, kenapa hanya gara-gara tinggi badan saya kurang tinggi saya direndahkan atau dihina sebagai guyonan katanya. Ya, itu pertanyaannya itu. Nanti jawab ya. Silakan, ada lagi. Ini teh Cahya ya? Cahya, silakan Cahya. Apa nanya apa Cahya? Oh, nah ini kayak apa ya? Pertanyaannya seperti kayak pemain bola apa rasis ya. Jadi kenapa ya Pak orang yang berkulit putih selalu merendahkan orang yang berkulit hitam? Itu pertanyaannya. Dan sekali lagi anak-anak, pertanyaan yang keberapa nih ya? 5 ya? 6. Ini ke-6 itu? 5 saya. Pertanyaan kelima adalah Pak. Udah. Kelompok aja, kelompok 5. Udah. Tadi pertanyaannya adalah kenapa ada? Tulis pertanyaannya anak-anak. Pertanyaan kelima tulis. Kenapa selalu ada orang yang berkulit putih merendahkan orang yang berkulit hitam? Kenapa itu? Nanti dijawabnya bareng ya. Oke, mau ada yang bertanya? Mau bertanya? Enggak, cukup. Bener, nggak ada yang nanya lagi, udah. Silakan. Kamu tadi udah nanya kan tadi ya? Belum? Nggak berani? Silakan. Dikasih waktu. Kalau nggak ada, mau dimulai dijawab. Nggak ada? Ya udah, ditutup pertanyaannya. Sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1 dari saudara Adel? Pertanyaannya apa Adel Gente? Kenapa bisa saling mengejek gara-gara bentuk rambut? Nah, gara-gara bentuk rambut saling mengejek. Ayo, ada yang bisa menjawab? Silakan. Apa?
Apa? Karena menindas. Gimana kalau jelas apa? Oh, merasa iri boleh alasannya teh. Bukan karena rambut aja. Ada lagi yang lain? Kelompok lain? Kenapa hanya gara-gara bentuk rambut saling mengejek? Atau jangan-jangan merasa yang mengejek itu rambutnya yang paling bagus. Siap. Sehingga merendahkan rambut bentuknya orang lain. Ada yang lagi yang lain? Kenapa? Karena tidak akrab. Boleh faktor tidak akrab, dia yang ngehina itunya. Karena tidak akrab. Akrab itu apa ya? Bahasa Arab Victoribun ya, dekat gitu. Karena tidak akrab, tidak dekat, akhirnya dengan mudah dia merendahkan orang lain yang rambutnya bentuknya beda gitu ya. Tapi kalau akrab masuk pirakunya. Ada lagi? Cukup. Berarti kesimpulannya nomor pertanyaan 1 kesimpulannya apa tadi? Beda rambut. Karena berbeda. Terjadi perselisihan 1 karena apa tadi? Karena iri, sana boleh. Terus apa lagi tadi? Tidak akrab, belum dekat. Kalau udah dekat mah masa pirakunya. Apa lagi? Ayo, ada yang tahu? Karena yang menghina itu ya, dia tidak sadar kalau menghina orang lain sama dengan menghina ciptaannya, yaitu Allah. Ya, atau kita harus memakluminya bahwa dia yang menghina itu mungkin kurang pendidikan moral dari orang tua, atau kurang dukungan dari tetangga, atau pengaruh lingkungan. Kalau di lingkungannya suka menghujat, ya dia akan menghujat. Tapi kalau di lingkungannya agamis ya, nggak ada ghibah ya, nggak sering menghujat, menjaga kebersihan, insya Allah tuh orang itu akan baik. Ya, pengaruh lingkungan. Silakan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapa tadi? Oh, Ridwan teh apa ya? Oh iya, Ridwan tuh bertanya gini. Ridwan selalu dibenci, dihina oleh temannya ketika ada temannya berdekatan dengan Ridwan. Kenapa itu? Ayo bebas, silakan. Pendapatnya keluarkan. Iri atau cemburu. Mungkin karena ada perbedaan. Mungkin ada perbedaan. Perbedaannya apa ya kira-kira ya? Misteri ya. Perbedaan apa? Apa? Karena ada perbedaan fisik. Ada perbedaan fisik, bisa mungkin asalnya teman kamu fisiknya yang datang teman kamu orang lain, bisa aja ya. Yang kedua dijawab oleh orang tadi, jawabannya apa? Karena adanya perbedaan fisik, ketika nggak apa-apa ya. Jadi Ridwan harus bisa melihat sudut pandang dia, kenapa kok menghina kamu gitu. Kamu harus bisa mengklarifikasi dia, salah saya apa. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki diri agar hubungan antum sama saya hubungannya baik-baik saja. Saya kan bebas berteman dengan siapapun, dan saya juga tidak akan membatasi Anda berteman dengan yang lain. Nah, itu sebagai teman yang baik seperti itu ya. Jangan membatasi itu kan ada batasannya gitu kan. Yalah, kalau selamanya temannya buruk ya dibatasi, kalau baik ya lanjut aja. Nomor berapa sekarang? Yang 3 pertanyaan gitu ya. Oh iya, kita itu hidup bertetangga, anak-anak. Awas, siapa yang belum jawab nih? Kita itu hidup bertetangga, tahu? Tapi kok saling mengejek, saling ghibah, buang sampah di depan rumah kita. Parkir kendaraan nggak tahu jalan sempit simpan di depan rumah kita. Menghargai nggak itu? Enggak. Kenapa? Ayo.
iri karena nggak punya kendaraan, bisa aja ya. Abang karena saya nggak punya kendaraan, nyimpen depan rumah saya gitu. Oke, tahu kiri, senang apa lagi? Karena dianya punya segala apa-apanya di dalam hati. Oh, merasa diri sempurna, senangnya. Jadi dia berbuat enaknya, pintar. Ada lagi? Ayo, kenapa tetangga kita? Di rumah tetangga gitu, kenapa? Permasalahan pribadi. Iya. Permasalahan pribadi katanya teh jadi nyebar di komporan si gagasnya gitunya. Yang tahu tetangga sebelah jadi bisa RW gitunya. Nah, bilang teh gitu kali ini jangan jadi orang yang suka gibahnya yang disebut komplek Abu Lahab gitu. Ya, pintar ya. Ada masalah pribadi. Kemudian hari ibu-ibu mah kadang-kadang bukan menjelekkan ibu ya, suka senangnya gosip jadi nyebar ya. Ada lagi? Kenapa di tetangga suka ada perselisihan? Ada lagi? Ayo, kenapa tetangga kita kok nggak akur, nggak harmonis? Siapa yang tahu? Hah? Ayo yang laki-laki, jangan takut salah. Mau jawab nanti kadobung. Jangan bakal disalahkan. Ayo. Iya. Ayo. Ya silakan. Kenapa? Alasannya kenapa? Iya, alasannya kenapa? Tetangga kadang-kadang suka nggak bisa saling menghargai. Kenapa? Tadi udah ada yang jawab, merasa ada permasalahan pribadi, ya, yang nggak bisa diselesaikan mungkin dengan waktu yang sebentar. Apa lagi? Merasa terganggu, benar? Hah? Nah, pinter. Mungkin sikap kita salah terhadap tetangga sehingga tetangga kita itu merasa terganggu dengan keberadaan sikap kita gitu. Paham ya? Misal contoh, kalian nyetel musik dengan keras sekali waktu malam hari jam istirahat. Itu menghargai tetangga apa enggak? Enggak, pintar. Ya. Kalau menyetel musik pelan-pelan, sadirian wae, ya, paham ya? Terus pertanyaan yang keempat, siapa ya tadi? Oh iya, anak-anak, yang pertanyaan yang keempat itu, kenapa hanya gara-gara fisik berbeda, tinggi dan rendah, kok jadi cemoohan, jadi candaan? Kenapa itu? Kala-kala 1, 2, 3, 4, 5 orang yang menjawab itu apa? Oh, maksudnya merasa diri paling sempurna ya, ganteng tampan gitu ya, jadi merendahkan yang kurang dari kita gitu ya. Oke, nggak apa-apa, perasaan dia gitu ya, nggak apa-apa. Ya lanjut, yang kedua apa? Oh iya, maksudnya berarti jauh dari ilmu tentang adab ya, menghormati perbedaan sehingga dia dengan mudah menghina orang lain. Tapi kalau dia tahu ilmu tentang adab menghargai orang lain, insya Allah tidak akan menghina, itu maksudnya. Baik gitu. Ya, silakan. Ada senang prinsip, aku tuh nggak senang kalau ada orang yang pendek teh. Itu ya penyebabnya ya. Nanti nih masalah-masalah nih. Nanti solusinya gimana nanti pecahkan bersama ya. Apalagi? Siapa lagi? Karena dia tinggi, ada yang pendek jadi mengejek. Ya, udah dijawab kalau itu ya. Gak apa-apa. Ada lagi? Ada lagi anak-anak? Cukup? Cukup. Pertanyaan kelima. terakhir. Udah terakhir. Anak-anak? Pertanyaan dari yang 1 sampai 5 tadi, yaitu Bapak simak ya, Bapak kumpulkan
banyak permasalahan yang muncul. Satu, saling mengejek antar teman hanya gara-gara perbedaan fisik. Yang kedua adalah perselisihan pertikaian dalam hidup bertetangga. Ya, hanya gara-gara apa tadi? Tidak mampu menempatkan diri sikap kita sehingga tetangga kita benci sama kita. Juga masalah, ya banyak masalah kehidupan sehari-hari mengenai saling menghargai. Yang ketiga apa tadi? Disiplin lagi bukan? Oh ini nih, yang ketiga itu tentang berteman. Kenapa ada orang yang berteman kok nggak boleh? Berarti ada faktor iri, faktor cemburu yang membuat orang lain itu tidak mau menghargai. Ya. Dan yang terakhir apa tadi? Rasis ya, ada ya. Perbedaan warna kulit berarti sama dengan rambut gitu, ya. Merasa diri paling hebat, paling sempurna. Jadi kesimpulannya Nana, silakan bagaimana untuk solusinya semua masalah yang disalahkan oleh kalian? Solusinya apa? Bagaimana supaya yang tadi merendahkan, yang sering bully, yang tidak akur dengan tetangga, supaya saling menghargai terwujud itu bagaimana caranya? Kita yang harus duluan meminta maaf kepada teman yang iri kepada kita. Hebat, bisaan bener. Kita sportifnya, meskipun kita nggak salah, aku mau nyamperin lebih dulu bahwa aku ini nggak punya salah. Hebat. Yang kedua, siapa lagi? Apa? Ayo, jangan takut salah, nggak apa-apa. Ya. Kita kedua harus membalasnya dengan kebaikan. Pinter, orang jahat kalau dibaikin akan leles. Malu, orang pelit kalau dikasih makanan dia akan berubah jadi bahagia. Rasa malu orang pelit tapi orang beraya. Betul kan? Hebat. Satu apa tadi? Apa tadi kan? Jawabannya? Mohon maaf. Kita yang harus minta maaf duluan kepada teman yang salah. Yang membenci kamu gitu ya. Hebat. Udah memaafkan dulu ya sebelum dia minta maaf. Bagus. Ada orangnya gitu. Ya, mengakui kesalahan kita Ya. karena kita salah menempatkan posisi kita. Ya. Bagus, berarti sportif. Langsung minta maaf sesegera mungkin daripada pertikaian berkepanjangan. Kalau yang tadi apa? Apa? Membalasnya dengan kebaikan. Hebat, luar biasa. Kalau dibalas dengan kebaikan, orang yang syirik insya Allah akan sembuh. Ya, orang yang pemarah akan menjadi baik. Itu saja anak-anak. Ya, permasalahan yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari sudah kita jawab masing-masing. Kesimpulannya dari Ridwan 1. Ya, tadi kan nggak kedengaran suaranya kan? Kesimpulannya supaya ada saling menghargai harus mulai dari diri kita sendiri. Kata Ridwan, nggak apa-apa bapak ada teman yang benci sama saya tanpa sebab, nanti sama saya disamperin, saya mau minta maaf. Apa sih yang membuat antum benci sama saya? Aku kan sayang sama kamu sebagai teman. Maafkan saya kalau ada salah kata dari saya. Hebat Ridwan. Padahal nggak merasa salah, tapi karena mengangkat ingin menghargai sebagai teman, dia nyamperin dulu. Hebat ya. Yang kedua apa tadi? Membalasnya dengan bentuk-bentuk kebaikan. Ya, mungkin orang yang berbuat buruk sama kalian, kalau dibalas dengan kebaikan, dia akan mengkaji diri. Malah dia yang malu, kok sama saya didolimi, dihina, dia kok malah memaafkan saya. Kok terbalik ya? Nah kadang-kadang kayak gitu orang itu ya, biar sadar di diri. Jadi jangan hina dibalas dengan hina. Antum bagus, hina dibalas dengan kebaikan. Hebat. Yang ketiga apa tadi? Solusinya apa tadi? Oh iya, meminta maaf sesegera mungkin kepada orang yang membenci kamu ya, dengan sadar takut kamu itu nggak bisa menempatkan posisi sebagai tetangga yang baik. Itu aja anak-anak. Kesimpulannya mudah-mudahan permasalahan yang kita temukan dari semuanya ya
bisa menjadi solusi agar kita hidup bisa saling menghargai. Alhamdulillah. Anak-anak, ini di sini ada tugas kelompok, ya. Ini sebenarnya tugas kelompok ini udah mewakili pertanyaan yang kalian tadi utarakan, ya, benar nggak? Itu yang di kelompok ini ya. Pertanyaan itu sudah mewakili kalian, insya Allah ya, kalian bisa menjawabnya. Kemudian anak-anak, mari kita menjawab pertanyaan. Sementara nggak apa-apa kita menjawab dengan lisan saja. Lain kali nanti Bapak akan bikinkan kuisis atau kelompok, ya. Soalnya adalah seperti ini. Pilihan ganda, mudah, siap ya. Siapa cepat dia dapat, ya. Soalnya nggak banyak, cuma 5. Nah, itu anak-anak, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Udah. Kelihatan nggak? Ini dibaca dulu soalnya. Di-print atau Bapak kirim melalui Google Form saja ya. Bisa disediakan di rumah ya saja ya. Nah, sekarang tugas yang terakhir adalah buatlah kesimpulan tiap kelompok dalam kertas lembar saja. Kesimpulan mengenai permasalahan dari teman-teman kalian semua tadi. Berikut solusi yang 3 tadi apa? Dan tadi Bapak udah utarakan ya. Ya, permasalahan tadi yang ditanya oleh 5 orang menghasilkan solusi jalan keluar agar terwujudnya saling menghargai. Yang 3 tadi, silakan bikin kesimpulan, ditulis. Dikasih waktu 10 menit dari sekarang. Mulai. Iya, pertanyaan yang 5 tadi permasalahan kan dalam film sehari. Solusinya udah dikasih, dijawab sama kelompok tadi yang 3. Ya, kalau mau menambahkan lagi nggak apa-apa, kamu bikin kesimpulan aja. Ya boleh. Ayo silakan. Silakan ya. Ayo silakan anak-anak bikin kesimpulan cepat-cepat. Ayo kasih tahu yang lain. Kerja kelompok kasih tahu yang lain. Ayo dikasih tahu kesimpulannya ya. Ada dibantu. Sok anak-anak, ayo 10 menit lagi cepat. Kesimpulannya dikumpulkan. Iya, 1 kelompok, 1 lembar.
Hasilnya apa? Cari hasil diskusinya. Nanti LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya nanti dikirim via Google Form aja ya. Iya udah satu orang aja kesimpulannya. Permasalahannya apa? Yang tadi utarakan teman-teman, soal tadi nih, tetangga saya mah anu gitu. Nah solusinya tadi udah ditemukan 3, sama kamu 1, sama Raisa 1, sama Ridwan 1, ya. Ayo silakan bikin kesimpulan hasil diskusi hari ini. Bapak bikin kesimpulan sendiri. Ayo bikin kesimpulan sendiri boleh. Sudah? Ya, membalas. Simpan sama Bapak ya. Ayo kelompok yang lain kesimpulannya apa? Hasil diskusi hari ini. Ya, silakan. Mau 3, mau 5 boleh. Kesimpulan pembahasan hari ini apa? Dari permasalahan sehari-hari yang kalian tadi utarakan. Gak apa-apa, silakan. Udah? Oh boleh, mau 2 boleh, mau 3 boleh. Ada waktu 7 menit lagi silakan. Iya. Biar tidak bermusuhan dengan teman sendiri, kita harus minta maaf duluan ke teman kita agar bisa baikan. Boleh. Minta maaf terlebih dahulu itu lebih bagus daripada nunggu untuk dia minta maaf. Oh, jadi sebelum dia minta kepada kita minta maaf, lebih baik kita duluan. Ini yang ketiga Pak, membalas dengan kebaikan kepada orang yang telah berburuk sangka kepada saya. Oke, boleh. Ayo kelompok 3. Belum? Ada waktu 6 menit lagi, silakan. Harus meminta maaf kepada orang yang tidak tahu posisi kita. Mungkin ada kesalahpahaman. Memang susah untuk saling menghargai. Pada kenyataannya orang selalu mencari-cari kesalahan. Boleh. Menghargai di rumah lebih susah daripada di sekolah. Waduh. Tapi nggak ada susahnya, kebaikan selalu ditampilkan oleh saya, karena kebaikan itu adalah baik untuk disebarkan. Cek lagi. Iya, naon ya? Jika ada yang mengejek kita karena banyaknya perbedaan, lebih baik kita memakluminya karena dia belum tahu arti perbedaan sesungguhnya. Oke. Tindak lanjutnya, saya akan membalas dia dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan saya dia merasa malu dan bisa memperbaiki diri tentang pentingnya menghargai. Oh benar. Ya udah cukup lah. Siapa lagi? Udah beres semuanya? Waduh ya anak-anak belum pernah nonton layar tancapnya gitu ya. Oh iya. Ayo duduk anak-anak yang sudah, silakan. Bentar lagi kita mau pulang. Ini yang terakhir, kelompok terakhir kita harus membahas dengan kebaikan, saling memaafkan, takut ada kesalahpahaman.
3. Harus bersabar dengan teman yang tidak tahu duduk masalah yang saya alami. Ya udah, cukuplah paham. Jadi solusinya mah sama, titik temunya ke sana ya. Membalas dengan kebaikan, memaklumi karena belum tahu ya bagaimana saling menghargai dengan banyaknya perbedaan. Nah ini agak beda nih. Wajib menghargai pendapat orang lain. Kalau tidak dapat menghargai pendapat orang lain akan mengundang pertikaian. Wah benar. Nah ini sama nih. Lebih baik memaafkan duluan kepada teman, menghargai kekurangan apapun, dan jangan sampai mengundang perselisihan. Sip. Top mantap. Alhamdulillahirobbil. Kesimpulannya, 1 dari Bapak ya, ingat-ingat, jika kalian semua ingin dihargai, dihormati oleh siapapun, ya, oleh apapun oleh siapapun, kalian harus lebih dulu menghargai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpin doa untuk pulang ya, silakan duduk di tempat masing-masing. Duduk tempat masing-masing, Bapak pimpin doanya ya. Mudah-mudahan kita belajar hari ini mendapatkan hikmah manfaat dalam menghargai perbedaan. Ya, mana ya? Kemudian marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari selalu ingat ya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana ma Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti pulang keluar rumah, periksa barang-barang dan ada yang ketinggalan, langsung pulang ke rumah, jangan sampai ngider kemana-mana. Ya, hati-hati ya, itu aja ya, anak silakan.